aturan lainnya. Betul. Nggak bisa kita itu sampai tujuan ke pasar kalau kita nggak ikut aturannya. Begitu pula ketika kita sudah beragama Islam, tidak bisa dikatakan Islam kalau kita tidak mau, tidak ikut aturan agama Islam. Salah satunya adalah akadul Islam. Nggak bisa. Pengen nyaman, pengen hidup tenang, ikut aturan. Gitu. Jangan sampai kita mohon-mohon minta sama Allah, ingin dikabulkan segala hajat kita, niat kita, maksud kita, kalau kita tidak mau ikut aturan yang sudah Allah tentukan. Kita pengen kerja di mall, kita pengen kerja di PT, kita pengen kerja di pabrik, tapi kalau kita nggak ikut aturan atau ikut persyaratan, kira-kira bisa? Nggak bisa. Oh, pengen gaji UMR, pengen gaji harian, pengen gaji mingguan, bulanan, nggak bisa. Gaji harian, gaji mingguan, gaji bulanan, nggak usah diminta. Yang penting kita ikut aturan baru. Jelas? Paham? Tuh. Jadi kita nggak perlu berdoa sebenarnya, karena Allah Maha mendengar. Ikutin aja aturan Allah, selesai sudah. Ini kadang-kadang kita itu nggak yakin dengan aturan Allah. Salah satu aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang dirangkai oleh guru-guru kita salafus saleh, yaitu arkanul Islami khamsatun, syarat pokok yang wajib dikerjakan oleh orang Islam adalah syahadatu an la ilaha illallah. Ya mungkin syahadat itu udah turun-temurun. Udah turun-temurun. Kita agak beragama Islam, orang tua kita, kakek nenek kita, buyut kita, sampai atasan, sampai Nabiullah Adam alaihissalam itu orang Islam. Nah, gimana kalau misalnya udah ikut aturan agama Islam, tinggal kita asyhadu an la ilaha illallah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa iqamus shalah. Wa iqamus shalah, mendirikan. Bukan bahasanya bukan fi'lus sholat, mengerjakan sholat, bukan iqamus sholat. Qama yaqumu, mendirikan. Beda. Kalau fi'lus sholat pakai bahasa fi'il, fa'ala yaqulu, mengerjakan. Kalau pakai bahasa fi'lus sholat, mengerjakan sholat, cuma kenyat. Nih kita gini orang awam. Kita orang awam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerjaan itu selesai sudah. Tapi kalau pakai bahasa wa iqamus shalah, pakai bahasa iqamah, iqamah kan udah jadi bahasa Indonesia. Kuat, ya dirikan sholat. Itu fisiknya yang namanya mendirikan sholat. Ya hatinya, ya pikirannya, ya jasadnya itu ikut sholat. Ini bahasa wa iqamus sholat. Ya kalau sudah pakai bahasa mendirikan sholat, yang namanya berdiri, apa kaki doang? Apa tangan gerakannya doang? Ya enggak, semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki berdiri menghadap Allah. Makanya ada istilah inni wajjahtu. Beda. Makanya kenapa
dikabulin, doa kita nggak dikabul mungkin ada bahasa fitus sholat, mengerjakan ayah nyapu umpamanya cilem nyapulam asal megang sapu nyapu selesai. Ya kan? Selesai nggak? Tapi nggak tahu itu bersih nyapunya. Nggak semua dari ujung ke ujung nyapunya, yang penting gue nyapu selesai. Jelas? Paham? Terus ketika ada tingkatan yang kedua, setelah fi'lus sholat, setelah nyapu gitu dipel nih, mau dipel karena masih kotor, kira-kira itu ngepelnya bersih apa enggak? Bersih apa enggak ngepelnya? Halo. Kalau misalnya nyapunya nggak bersih, ngepelnya bersih nggak? Enggak. Itu kalau bahasa fi'lus sholat, mengerjakan sholat, sekedar mengerjakan saja. Anak kecil sholat nggak? Sholat. Tapi anak kecil sama kita yang sholat sama nggak? Beda. Tuh, makanya ini bersinambung nih. Ini kenapa sih? Saya tadi ada siang ada tamu tuh si kita. Ya Allah Ustaz, saya berdoakan yang capek-capek mau si Didi, mau makan si Didi, mesti gue jadi kayak secara konteks sama nggak? Minta air sama. Yang saya baca sama si Didi sama nggak? Jagoan juga Didi. Ya artinya ada istilah bahasa. Kenapa yang namanya menghadap Allah itu harus pakai baju koko, harus pakai sarung, harus pakai minyak wangi? Sebenarnya yang namanya sholat sitrul Allah, menutup Allah. Selesai sudah. Ini bahasa wahikomus sholat. Kalau kita menutup Allah selesai sudah sholat kita. Tapi yang dimaksud di sini wahikomus sholat ini, ayo dirikan sholat kita dari kepala sampai kaki. Jangan hati saja, pikirannya juga harus sesuai, harus bersinambung, sehingga yang di awal takbir wa akhirus salam itu selesai. Kan intinya mengawali dengan takbir, diakhir dengan salam. Itu sholat kan? Itu. Nah, bahasa wa iqamus shalah. Makanya ada istilah di dalam Al-Quran itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya dikerjakan dengan bahasa wa iqamus sholat. Berarti di kampung kita, berarti di antara kita banyak orang-orang yang ketika sholat Jumat hilang sendalnya. Berarti bukan iqamus sholat bahasanya, wa fi'lus sholat. Orang-orang yang suka ngeluh, orang-orang yang suka penyakitan, berarti bukan wa iqamus sholat, tapi masih fi'lus sholat, hanya menggugurkan saja kewajiban kita sebagai seorang muslim. Allahu Akbar, ya selesai sudah. Apa bedanya kita sholat sama anak kecil yang belum balik? Kalau digomong itu kalau kita sholat depan, apa bedanya?
Ya mendingan yang bocil-bocil yang sholatnya. Dia belum wajib aja udah sholat. Tuh. Makanya harus dilatih. Tidak hanya sekedar mengerjakan saja, dilatih. Siapa yang pernah Ustaz belajar sholat? Ada juga belajar ngaji kan, belajar sholat. Dari mulai niat. Dari niat tuh niat ngaji yang benar, niat duduk yang benar. Kalau niat dari mana? Dari hati. Coba rabah hati kita ini. Rabah hati kita. Hati kita itu ya Allah ya Rasulullah. Kalau bicara masalah ikhlas jauh. Perlu dipanggilin dulu, perlu digrog-grogin dulu, perlu dimasakin dulu. Yang ngaji sekarang kan kalau misalnya nggak ada yang cemal cemil yang sokonyong-konyong ngaji gitu kan, itu nggak ada sekarang. Udah hilang tuh bahasa ayat. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Apa itu niat? Qasdu syai', memaksudkan sesuatu. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita tujukan. Memaksudkan. Muqtarinan bi fi'li, dengan diiringi dengan kan niat doang. Oh, niat nyumbang, niat sholat, niat puasa, niat berbuat baik, niat gak ngulangi lagi, niat nggak apa namanya, nggak bolong-bolong lagi. Niat itu niat doang kan? Tapi pelaksanaannya mana? Maaf, belum mau maulid. Ya, niatnya biar mantep. Apa yang diinstruksi Allah Subhanahu wa taala? Ana min abdi dhanni. Saya itu tergantung keyakinan kalian. Ya kalau misalnya kayak itu setengah-setengah ya gimana mau selesai itu acara? Gimana mau rampung itu aja? Nah kalau misalnya sholat kita setengah-setengah, ngaji kita setengah-setengah, gimana mau manfaat itu apa namanya ngaji kita? Ini masalah sepele, cuma itu menyangkut ke kesempurnaan daripada apa yang kita kerjakan. Itu baru buat imromus sholat. Ayo dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Kalau misalnya mengerjakan sholat semuanya ngerjain, saya yakin yang di sini wah masya Allah ngerjain sholat. Dari mulai subuh ke siang, zuhur. Saya yakin. Zohor siang, zohor di perjalanan, asar apa? Saya selalu lagu apa? Ada lagu tuh bisa ibu bilang subuh ke siang, zuhur, asar di perjalanan, maghrib. Itu nyanyi sholat. Udah begitu minta doa dari sini yang banyak yang hal yang berkah, minta dagangan usaha lancar. Itu dari mana asalnya coba? Ayolah. Pengen sukses, pengen aman, pengen nyaman. Mau diem aja, pura-pura. Padahal tuh tinggal dikit lagi nih. Ini akhir waktu besok udah November tinggal 16 bulan lagi, antang-antang aja. Belum ada yang dicek-cek, saya pernah berapa dari sekian 100 orang itu baru 3 orang yang dicek itu. Ustaz, ibadah tuh sekarang tuh dipaksa. Kalau nggak dipaksa, hese. Tadi yang saya bilang, ikhlas susah. Siapa yang dulu waktu kecil belajar sepeda langsung bisa? Kagak ada. Kita yang namanya belajar itu
kalau belum jatuh, belum nabrak, belum bisa, itulah ibadah. Itu namanya ibadah. Ada istilah namanya ria. Pengen ditulis tuh duluan 200.000. Wah, pengen dilihat itu ibadahnya. Nggak apa-apa, biarin. Emang manusia makan pedes banget. Kalau ngomongin, yang diomongin aja. Baper. Gak usah baper. Hidup di dunia mah. Kalau hidup di dunia baper, jangan hidup. Namanya kita bermasyarakat, namanya kita bersosialisme. Ya, aku tahan banting, kuping tebel-tebel. Ini kadang-kadang orang sebelah sono mau ngaji ragu-ragu, mau sholat ibadah mau ragu-ragu. Gua ngaji nggak? Coba kalau ngaji gua gimana gitu? Yes. Ini kan yang di sini kan macam-macam niatnya. Ada yang bela mau Ustaz. Ada yang gua udah di WA nih mau Ustaz ya. Gua ngaji aja. Macam-macam. Gue daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, gue pengen ngaji aja. Kan macam-macam. Ayo. Kenapa ibadah itu dengan finalnya ikhlas? Kenapa ibadah itu dengan final lillahi ta'ala? Karena yang namanya lillahi ta'ala sampai ke Allah, ke mardotin. Kalau kita sudah ibadah, kita sudah mardotin, sudah Allah ridho, apapun yang kita kerjakan, insya Allah Allah kabulkan. Tuh, orang mau ngomong apa orang mau bilang apa orang mau ngapain biarin. Namanya juga manusia punya mulut, punya mata. Apa yang dia lihat, ya itulah yang dikomentarin, itulah yang diomongin. Itu manusia. Gak ada yang wajar. Yang penting kita jangan baper. Ngaji biar istiqomah. Kenapa istiqomah? Istiqomah itu salah satu jalan, salah satu tangga, salah satu jembatan untuk mencapai ridhonya Allah. Tuh, kenapa berarti itu harus jatuh? Kalau nggak jatuh, nggak bakal bisa. Itu sekali jatuh udah nggak mau lagi. Ya kapan bisa? Naik sepeda jatuh nggak bisa lagi, trauma. Itu bukan trauma, halus. Tuh, paham? Ini bahasa wa iqamus sholat. Bukan fi'il sholat tapi wa iqamus sholat. Sama-sama. Kalau fi'il sholat itu hanya mengerjakan sholat, tapi wa iqamus sholat, makanya di dalam Al-Quran itu wa ita'uz zakat, wa iqamus, itu kata-kata dua. Saya sambung lagi ya. Orang sholat di dalam Al-Quran itu berdampingan dengan orang-orang yang sakit. Belum sempurna sholat seseorang kalau dia belum ikhlas untuk Allah. Secara fisiknya hablum minallah wa hablum minannas. Nih, perhatikan. Hidup di dunia ini ada hablum minallah, ada hablum minannas. Cara prakteknya hablum minallah itu siapa? Nih, wa iqamus shalah. Hablum minannas yang mana? Wa ita'uz zakat. Orang kalau sholat, ngaji, sama tetangga ngomongin mulu, sama temennya suzon mulu, ya, sama ngomong pelit, pengen ada maulid, udah, itu ya, itu belum sampai. Sering saya berulang-ulang kali. Ayo belajar
kapan, di mana, apa saja zakat maupun sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang yang merasa kita sayang, zakatin, sedekahin. Itu baru orang hebat. Saya lagi belajar sama kalian. Kenapa? Saya punya mobil, bukan mobil saya, bukan kalian. Mau dihancurin sekali. Tidak apa-apa, bukan mobil saya. Ini ngomong bukan ngomong saya, ngomong kalian. Mau dihancurin kayak mau apa sih, terserah. Karena semuanya makhluk, siapapun dimanapun, kalau kita bersandar berharap sama makhluk, ayo siap-siap untuk sakit. Harta makhluk, kalau kita sayang sama itu harta, dicolong, hilang, karena kita berharap sakit. Suami, istri, anak, keluarga berharap sama makhluk, ketika diambil oleh Allah sakit, padahal udah qadarullah, kullu nafsin za'iqatul maut. Makanya udah tugas kita ikhtiar. Jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak-anak yang baik. Caranya ayo diajar yang baik. Kemarin saya ada 3 hari yang di kampung sebelah. Saya disuruh ngomong waktu menang, saya ngelawain aja. Ya, udah 2 kali kejadian. Awas kalau misalnya ada yang meninggal di tetangga kita, harus perhatikan isi rumah. 2 kali kejadian, jadi udah moral kita ini, adab kita ini udah nggak ada. Orang lagi musibah, ada yang meninggal di keluarganya, itu uang takziah dikasih sebaskom habis sama HP dulu. Astagfirullahaladzim, lu nyolong, tapi dia momennya. Masya Allah. Kejadian lagi. Saya pikir tuh RT udah tahu. Uang baru diambil dari ATM 25 juta di dalam tas. Yang namanya orang kena musibah begitu kan gak kepikiran, pengen ngantar orang tuanya ke makam, ditinggal ke makam, nah itu semua hilang. Masya Allah, udah gak punya adab karena ini. Ustaz yang bener gue cerita beneran. Sampai katanya bengong, besok kalau ada yang berdarah penuh, hati-hati nih, hati-hati. Ya, balik lagi, wa iqamus shalah wa itauz zakat, itu berdampingan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Belum dikatakan sempurna iman seseorang ketika dia beribadah kepada Allah tapi dia enggak hablum minan nas. Ya. Makanya tegur sapa itu penting, silaturahmi itu penting. Waktu itu nggak terasa tuh baru ini belum aku ini baru wae kalau sholat doang belum selesai. Wah selesai. Ngopi ya mau sholat wa
kita mengerjakan sholat, mengucapkan dua kalimat syahadat yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sholat dan zakat. Jadi ulama-ulama salafus salih itu mendesain, mengatur sedemikian rupa, itu udah tata cara yang terbaik. Seandainya kalau misalnya dibalik habis syahadat langsung haji, repot. Sesederhana-sederhananya mungkin, ya, sesederhana-sederhananya mungkin. Ketika kita sudah masuk ke ruangan, kita ikuti aturan. Salah satunya yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi apa bedanya zakat dengan sedekah? Sama-sama mengeluarkan, tapi bedanya kalau zakat itu sudah diprediksi atau sudah diatur oleh Allah, itu 2,5%, 2,5%, 1 juta namanya. Itu 2,5%-nya berapa? 2.500, 1 juta 2.500. 25.000, 1 juta 25.000, paling kopi sebungkus. Itu murah. Artinya masih ada nih. Kenapa dikatakan ada kalimat zakat? Kata-kata zakat. Zakat diambil dari kata zakka yuzaki, pembersih, ya, pembersih apa yang sudah kita keluarkan supaya harta yang kita makan jadi bersih. Ibarat kalau misalnya kita makan buah itu dizakatin apanya? Bijinya, kulitnya. Nah coba-coba kalau makan buah dizakatin, jadi penyakit. Makanya kalau misalnya kalian memiliki harta, memiliki penghasilan, ingat itu yang namanya zakat tuh. Kenapa? Qad aflaha man tazakka. Qad, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aflaha man, beruntung siapa seseorang zakat yang membersihkan, itu membersihkan hartanya. Makanya nggak ada istilahnya orang yang banyak sedekahnya, orang yang banyak zakatnya, mengikuti aturan Allah itu miskin, nggak ada. Malah orang dermawan, orang yang sering sedekah, orang yang sering zakat, hartanya tambah banyak. Kenapa? Dia makan dagingnya, bijinya, kulitnya dibuang, jadi sehat. Tuh. Ayolah belajar, karena kita hitungannya manusia. 1 juta diambil 25.000, ya kurang nih, jadi 75.000, ya 750, 2,5, 25.000, ya 975.000. Banyak yang dimakan apa banyak yang dikeluarin? Banyak yang dimakan. Saya tempo hari lewat tol Jagorawi, tol Jagorawi, kalau kita lewat tol Jagorawi itu ada masjid Profesor Buya Hamka, itu bos-bos tol. Ada yang pernah mampir nggak? Ini itu Pak Yusuf, anak angkatnya Yusuf Buya Hamka, itu bos jalan tol. Dia desain itu masjid itu benar dari siapapun yang jadi kalau misalnya ke puncak naik pribadi keluar tol itu penting. Itu benar-benar Tionghoa, Cina. Di samping sebelah kanan itu ada tulisan harta yang
kita makan jadi kotoran, harta yang kita tinggalkan jadi beban, harta yang kita keluarkan jadi amanah. Harta yang kita makan jadi kotoran, harta yang kita tinggalkan jadi beban, harta yang kita keluarkan jadi amanah. Kalau nggak salah, yang kita makan jadi kotoran. Seenak-enaknya makanan, mau makan di gurame, mau makan di lapangan tembak, mau makan seafood, ujung-ujungnya cuma lidah doang. Kalau udah masuk mulut sama nggak? Kenapa kita harus ngeluh? Makan gak enak. Ayo. Ini kadang-kadang mindset kita nih yang terlalu licin. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Udah sering lihat ustaz apa? Yang ustaz. Ini kalau lagi nggak makan, lihat ustaz. Ustaz juga nggak makan. Kuat, sehat. Kalau nggak kerja, ustaz juga nggak kerja. Beda lah. Iya, maksudnya. Nggak, maksudnya ada cermin di mata kalian. Sehingga kalian tuh punya rasa nggak minder, nggak menyendiri. Paham? Ayo. Gitu aja. Artinya apa? Hidup itu nggak boleh banyak mengeluh. Kalau kita mengeluh dikit-dikit mengeluh, berarti kita nggak percaya sama Tuhan kita. Sakit, maaf, nggak punya duit, nggak kerja, itu bukan sarana untuk orang itu menderita. Tidak. Di luar sana itu banyak orang yang kakinya sebelah. Di luar sana itu banyak yang nggak punya indera mata. Di luar sana tuh ada banyak orang-orang yang nggak bisa bicara, tuli, yang nggak punya tempat tinggal. Kita tuh masih bersyukur. Apa yang kita keluhin? Kita masih bisa bertemu dengan teman-teman, kita masih bisa bertemu dengan sahabat, kita masih bisa bla 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 dan bla bla bla. Kita kurang bersyukurnya sehingga apa? Sehingga inna azabi lasyadid ini sampai ke diri kita jadi penyakit pikiran kita, pusing kepala kita, berat pundak beban kita. Itu kan yang jadi penyakit. Sebenarnya penyakit itu obatnya ada di diri kita. Sebagian, nggak semuanya. Begitu ada di diri kita obat. Makanya penyakit diabetes, gula, obatnya apa? Bikin senang aja, bikin happy. Yang darah tinggi. Obatnya itu ada di diri kita sendiri. Ayo, kalau darah tinggi ini lepas ini sifat suhuzon kita harus husnuzon. Bisa tuh temperatur darah kita turun. Ini jangan dikit-dikit jangan dikit-dikit dulu santai. Ya stres lah. Ya kan? Ini sifat-sifat kita yang jelek-jelek ini yang bikin penyakit. Makanya ayo taklim, ayo haji. Makanya orang-orang yang saleh, itu ada yang namanya riyadhah. Ada kitab namanya Riyadhus Shalihin, kitabul hadits. Riyadhus Shalihin. Itu olahraganya orang-orang saleh itu ngaji. Makanya paksain, biasain. Aku sholat subuh nih sebelum ngapa-ngapain ini perempuan 2 lembar kayak ngaji.
sebelum terjun aktivis, paksain, susah kalau nggak dipaksain mah. Ayo, ini kan kalau misalnya nggak diingat begini kan, oh iya, mau ingat lagi, coba paksain, ini abis subuh, paksain ya abis Quran, paksain, abis Quran, paksain, ya, baca. Ini kan kadang-kadang kita nggak biasa, jadi ada yang seminggu nggak pernah megang Quran. Megang Yasin habis tahajud dulu megang hati, ada yang bulan, ada yang haul Yasin aja. Itu yang nggak pegang Quran, nggak pegang Yasin, hafal jamaah coba harus sendiri kayak itu. Ayo paksain. Terus ini momen maghrib. Habis sholat pagi paksain ambil Quran, paksain aja, nggak usah banyak. Semakro. Ada yang semakro nggak tahu, semakro satu aing. Semua tahu. Satu makro itu satu aing. Orang Islam nggak tahu itu makro. Ya, dipaksain. Emang ibadah itu perlu dipaksa. Awal itu perlu dipaksa. Semua itu perlu dipaksa. Karena kalau mau dipaksa, emang awalnya sakit, awalnya nggak enak. Coba kalau misalnya udah terbiasa, enak. Coba itu. Apa aja. Saya makanya kalau ngobatin orang nih, orang-orang yang obat lambung. Saya obat kopi. Ada beberapa lain. Jangan, saya punya kopi. Obat kopi. Kopi itu membunuh sel yang mati di dalam tubuh. Kopi, makanya kopi saya habis. Ih beneran. Wajib makan minum kopi tiap pagi. Kopi jangan kopi susu. Kalau kopi susu itu beda. Dia kadar lemaknya itu kafeinnya kurang. Ini yang ada kafeinnya. Makanya orang ayo buktiin. Kalau omongan saya nggak boleh ulang lagi. Yang sakit mah kronis, obatnya kopi. Mulai perlahan-lahan, minimal 3 sendok. Kok nggak orang stip? Cilom kemarin kopi obatnya karena membunuh sel. Kopi. Ya kalau saya ngomongin masalah kopi kudu paham, berarti kopi itu banyak manfaatnya. Ya, kopi. Ya, paham. Ngerti itu wa iqamus shalah wa ita'uz zakat. Udah kelar ya, ngaji apa? Apa yang ada? Preman sini mau kelar. Bukan mau ngaji kayak jadi, tadi mau makan apa namanya? Ada kayak jadi dia kalau udah datang. Ada malunya lu nak bodoh amat. Ini lari ya. Terus yang keempat apa? Puasaumu Ramadan. Itu yang keempat adalah puasa Ramadan. Ya saya berulang-ulang. Saya nggak pernah bosan-bosan ingetin kalau bulan Rajab, bulan Syaban, ayo ini utang, ayo yang merasa puasanya sebulan. Kadang-kadang berat sih keluar puasa. Cuman kalau kita berpikir begini, berarti
masih sayang ya, kita masih sayang dengan harta kita. Ya bersyukur aja kenapa? Karena Allah masih berikan kita kesehatan. Ya, makanya nikmat yang paling besar adalah sehat. Jadi saat itu adalah perhiasan yang tak ada. Coba kalau kita sehat, ini ngumpul begini enak ya? Enak. Orang sehat mau makan apa aja enak ya? Enak. Ya sekalipun pakai garam pinggirannya sebelah kanan, ya tengah-tengahnya ada ayam goreng. Enak. Orang sehat ngerokok juga ngerokok apa baik, mau filter kayak mau kretek kayak enak ya? Enak. Itu. Cuma kalau kita sakit, apalagi sakit ibu, pengen berantem dulu. Makanya kita ini dikasih karunia nikmat sehat itu harus kita manfaatkan dengan baik-baik. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sakit, ya Allah, kalau gua pengen sholat, kalau saya pengen ngaji, kalau gua sehat pengen ibadah, bla bla bla, jangan. Makanya bukan sehat, ayo usahakan yang baik-baik. Itu wasallu Ramadan yang terakhir yang kedua wahidul baiti manis atau ilaihi sabila, jika mampu. Ustaz, kalau jika mampu berarti kalau misalnya nggak mampu gimana? Ya usaha, niatin. Insya Allah, sekali lagi kalau kita niat, nggak ada yang nggak mudah. Sekali lagi, nih buat anak-anak saya yang udah kerja, yang usaha, diniatin. Jangan kerja bertahun-tahun kayak kagak, Nyara ya tante. paling nggak nyara. Alhamdulillah cabut udah penuh, mau bisa penuh. Ya. Ayo. Kalau misalnya kita nggak ziarah ke Mekah, ke Madinah, ini ziarah ke orang-orang soleh. Ya, kalau kita nggak ziarah ke orang soleh yang jauh, orang tua kita, mak kita ziarahnya itu. Ini ke Mekah kagak, Madinah kagak, ziarah kagak mau, Cirebon bayar lah. Ya Allah, Banyak. Kalau udah gratis tapi lu mah pengennya gratis mulu. jemput. Pengennya gratis. Ntar jauhin numpang lurah, ada lurah di sana. Belum aja lurah ngomong sedikit udah ngomong pedes. Biasa orang begini tuh kalau ngomong pedes sakit. Benar kan? Untuk mental dididik kan. Ayo. Ini hati yang usaha, ya Allah. Saya kerja, saya pengen sisih. Ini coba lah. Kan tadi saya bilang, ngaca sama saya ngaca sama saya. Saya nggak usaha apa-apa. Alhamdulillah udah sampai ke sini. Masa kalian yang usaha, kalian yang kerja nggak bisa? Anda Asep Jamal ini yang Syidin Syakmal bagus kita mulai biar ngerasa cilom. Ayo lihatin. Nah kalau misalnya udah sampai nyabang sana mau mati dan apa yang itu sempurna. Itu kan arkanul Islam khom satu lima nih. Yang terakhir hijul baiti. Ya kalau lima-limanya udah kenyaba, udah kesabar, udah kesampaian, mau mati deh. Artinya tugas kita selesai. Dulu. Saya kan pernah cerita.
sambil nangis. Ayo sholat yang benar, menghadap mana, menghadap kiri. Ada yang tuh nih bocah, Ustaz mana kiblat, Ka'bah mana tembok. Saya diam, ya Allah, kapan gue ngeliat Ka'bah? Min haitsu la yahtasib. Ustaz mau umroh nggak mau, saksi nggak mau. Ini saya DP-in, alhamdulillah. Terus sononya nggak Ustaz, berapa? Tahu berapa? 2016 ya? 17 ya? Hah? 17 ya? Belum 16 ada 16. Mobil itu 2016. 2015 atau 2016 setelah ini ya. Sampai ke sono saya tuh namanya murah, saya murah. Transit dulu ke Oman, dari Oman langsung ke Jeddah. Dari Jeddah langsung ke Bir Ali dulu. Nggak ke Madinah, nggak ke Bir Ali dulu, langsung ikut. Masih apa saya? Karena memori itu nggak pernah saya lupakan. Karena apa? Seumur umur. Yang nggak tahu kalau misalkan yang usaha, kalian yang bisnismen, ya berkali-kali alhamdulillah. Kalau saya seumur umur ya alhamdulillah ya Allah. Boleh dilihatin, insya Allah kalau kita lihat kita baik, lihat kita benar, Allah kasih jalan. Dari mana aja. Saya kan kalau kerja, pengen maaf, pengen di mobil, pengen di rumah, ya kan? Konteksnya kan udah bisa, iya karena butuh, iya karena start. Allah dulu. Kalau Allah udah kita kedepankan, yang lain ikutin. Ini yang belum kerja, ini saya kasih tips. Yang belum kerja, yang kerjanya yang resign kayak Bibah. Ayo bismillah. Gue pengen punya suami yang kaya. Tapi jangan percaya doang, pakai ujung. Kalau gue punya suami yang kaya, yang belum nikah, pengen punya suami yang kaya. Kalau gue punya suami kaya, gue pengen bangun kubur, gue pengen bangun musola, gue pengen bla bla bla. Wah, sampai udah haji. Nah kita kan nggak tahu. Yang penting kita ikhtiar. Tuh. Allah kerja pengen bla bla bla. Nanti Allah dulu aja. Insya Allah tuh Allah kasih jalan tuh. Tidak bedanya sama kita sama adik kita sama anak-anak kita yang punya anak haji nih. Ini kan udah mainan pulpen dan buku aja. Kita mau sekolah ini yang bagus. Nongol kita dirancang sama orang tuanya. Kenapa? Kita udah lihat tekadnya sehari-harinya. Itu kayak anaknya Aldi, kayak anaknya Aang, masih kecil udah main bumbu. Wah ini itu udah nanti kita rancang semua yang baik. Ya kan? Makanya tolong orang tua sekarang ini yang muda-muda, anak-anak tuh jangan dikasih bebas buat handphone. Jangan. Biar nangis nggak apa. Karena anak kalau udah maaf nyambung, ya banyak yang terus sama saya. Ya Ustaz, bangun tidur orang pengen orang dulu kita zaman dulu kita nanti pengen sarapan. Ini anak sekarang handphone. Betul. Itu makanya tolong untuk masa depan anak-anak kita semuanya, cucu-cucu kita semuanya, jangan dikasih kebebasan. Boleh silahkan, tapi jangan dibebaskan. Itu karena anak kalau jangankan anak kecil kita aja yang tua nih kita kalau udah mabar sampai pagi siang kan sampai siang lagi betul nggak tuh ini jangan mentang-mentang kita kerja
daripada anak rewel Ustaz, saya kasih handphone, blow on. Punya setting tuh nih, musim namanya secara langsung. Ajak main, ajak jalan-jalan, supaya apa? Supaya dia itu bisa Pak. Antangnya bukan gara-gara handphone, diemnya bukan gara-gara handphone tuh. Itu jangan dibiasain. Dia nangis nggak apa-apa. Maaf izin, saya bukan nggak mampu buat beli handphone. Anak-anak saya kasih yes. Itu gede doang. Sama kayak saya mulai ini bisa WhatsApp, pakai ada YouTube selesai. Saya nggak bisa ya mendingan dulu ya manual. Ya kenapa? Semakin dia lihai main handphone, kita kan nggak tahu. Dia main handphone sendirian, apa itu pencet, dia bisa. Contohnya tanpa sepengetahuan kita tuh, yang bogor udah tahu. Dengan kasusnya banyak kasusnya. Ya, tolong ya, jangan dikasih. Kalau misalnya buat pelajaran silakan, buat pengetahuan semua. Tapi kalau misalnya buat main game, sekarang ya Allah setuju. Jangan. Ya itu aja. Ya mudah-mudahan harapkan Islam ini menjadi toleransi kita untuk selalu biasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menjalankannya bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga memudahkan kita dan juga mengampangkan jalan kita untuk menuju apa yang kita inginkan. Dan insya Allah kita niatkan diri kita, hati kita mantapkan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Sebelum saya berikan salam, ada pertanyaan seputar ini atau yang lainnya, insya Allah kalau bisa saya jawab. Kalau misalnya saya nggak bisa jawab, saya mohon maaf. Silakan saya kasih waktu 10 menit. Malam. Ya, saya nggak nutupin lah. Saya ini orang yang buat cemar nama pengurus sama nama kampung. Tapi saya mau nanya satu sisi, saudara. Kenapa orang yang pengen menjauh dari sesuatu yang kita nggak inginkan, dan bila ada barangnya kita nggak bisa menghindar, Tad? Karena lingkaran saya ini di mana saya ada di tempat itu, kalau saya nggak melakukan hal tersebut, ancamannya itu dahsyat, Tad. Lebih-lebih saya nggak melakukan itu. Kejadian kemarin itu saya jujur situ pun nggak ada niat buat begitu. Tapi pada saat itu disuguhin lah. Namanya orang yang pernah begitu pasti nggak bisa menghindar, Tad. Sama kayak halnya rokok. Kita bisa berhenti di rumah, tapi kita di tongkrongan merokok atau macam pasti merokok. Nah itu, Tad. Apakah itu ujian? Apakah itu dosa dari saya? Nah itu, Tad, yang saya nggak ingat, yang habis pikir. Ada 2 poin di sini. Sering saya katakan, Allah benci dosa. Sekali lagi, Allah benci dosa, tapi Allah nggak benci dosa. Selain Allah benci dosa, tapi Allah nggak benci dosa. Apa dosa perbuatan? Apa dosa yang berbuat? Ada 2 sahabat berjalan, orang yang alim sama orang yang berdosa. Dia nyuruh orang alim ini, udah sambil berjalan terhalang ada pohon. Dengan pohon ini ketemu lagi dengan pohon paling berapa menit? Gini, paham ya? Nah, ketika sebelum dia melewati pohon, orang yang alim ini ngasih tahu, udah jangan ngelakuin lagi, karena itu perbuatan yang tidak baik.
Setelah dia lewatin diam, balik nanya orang yang berdosa ini, kenapa kamu nggak nasihin saya? Demi Allah, kata orang alim, saya nggak tahu ketika pohon kita melewati pohon Allah ngasih hidayah. Makanya saya diam. Semua balik ke diri kalian sendiri. Ya, itu poin yang pertama. Allah benci dosa, tapi Allah tidak benci sama pendosa. Yang pertama. Yang kedua, cara menghindarinya apa? Cara menghindari orang-orang yang kecanduan itu harus jauh dari Allah. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kalau kita sudah bertobat tapi masih di lingkungan tersebut, nggak bakal bisa berubah. Karena lingkungan adalah pencemaran. Kita baik tinggalnya sama orang-orang yang nggak baik, ikut nggak baik ya? Tapi kita orang nggak baik, tapi kita nongkrong di majlis taklim, nongkrong di masjid, nongkrong di musola, kira-kira yang dilihat apa? Baiknya. Nah, berarti lingkungan ini punya pengaruh. Mungkin pada waktu itu, maaf ketika sudah berhenti masih di lingkungan, sehingga apa? Nggak tahu dulu. Jadi makin lagi. Itu dua poin yang sangat terjelas sekali. Terus ketika kita hidup, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, semua ada ujiannya. Orang kaya bukan yang nggak diuji, orang kaya diuji dengan hartanya. Apakah orang miskin enggak, Ustaz? Orang miskin diuji dengan kesabarannya. Dia sabar enggak? Orang, apalagi orang yang mau tobat. Orang yang tobat bukannya berarti dia udah selesainya, udah nggak nyimeng lagi, gua nggak obat-obatan lagi. Diuji dengan obat. Lu masih makan nggak? Ya kalau kita saudara ya, lu nggak berarti. Paham nggak? Paham. Jelas ya, maaf ya. Udah sebelum setan. Kan orang kaya kan diuji dengan hartanya, dia foya, dia leha, bla 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 bla. Makanya apa? Ketika orang itu naik, ketika orang itu tinggi, semakin kencang angin bertiup. Begitu. Lihat orang-orang pejabat, maaf, yang di atas, ujiannya lebih besar. Makanya RT nih, tingkat RT, ya setannya RT. Tingkat RW, ya tingkat RW juga setannya. Tapi kalau udah sampai atas, luar biasa. Makanya tidak sedikit atau tidak banyak orang-orang yang di atas anak korupsi. Padahal gajinya besar, fasilitasnya lebih besar lagi. Apa yang kamu? Jadi ketika kita punya niat untuk bertaubat dengan sesuatu hal yang kita geluti, ayo, satu, kita harus jauh dari lingkungan itu, dan kedua, kita mantapkan niat tersebut. Insya Allah selesai. Tapi jangan berharap taubat kita akan selesai kalau kita masih main di lingkungan itu. Ya sekalipun boleh belum ini, ya namanya di lingkungan. Enggak. Paham ya?
Ya. Setan emang. Jadi enak tipsnya seperti itu. Makanya tadi Allah aja nggak benci sama pendosa. Gerina, bacot tuh. Ya, berarti nggak ada istilah yang malu untuk masjid. Nggak ada istilah malu nggak enak ngomong. Berarti kalau dia malu nggak enak ngomong, berarti ada masalah di hati. Paham? Ayo, pertanyaan kedua. Tanya nak tuh nak, gimana nak? Di apa nih? Nah lain nak, obat lumpuh gimana gitu? Encok. Lumpuh dia udah. Belum lumpuh nganggur lagi. Tapi jago dia lebih ceweknya. Ya elah. Waalaikumsalam. Nanti bantu saya dulu. Bentar ya, kayak abang Noni. Nanya nggak apa-apa. Iya dong. Oh nyindir gua lu. Ntar lu abis ini ngajar gua gebukin dah. Waduh, berat ini enggak ikut-ikutan. Enggak ikut-ikutan itu mah. Enggak. Ente dahsyat ente. Enggak ikut-ikutan. Ini gebukin. Jadi Dan tadi saya bilang, setiap kehidupan itu yang kita sayang, jangan pernah berharap sama maaf. Tapi suka sedih tak? Kalau kita terlalu sayang, habibaka ya mamma wa bibaka al-nama. Cintailah seseorang dengan sewajarnya, karena ketika apa yang kita cintai itu berlebihan, tidak sewajarnya akan diambil oleh sang penguasa, akan merasa terjadi. Dan bencilah sewajarnya ketika kebencian itu memenuhi jiwa raga, maka kita akan merasa merana apabila kebencian menjadi kebaikan. Apaan sih saya ngerti? Nih, saya berkali-kali memang berat ketika ditinggal sama siapapun itu, sama orang yang kita cintai, entah itu anak, entah itu bapak, entah itu ibu, entah itu istri, entah itu suami. Berat. Ustaz, kata Allah, kalau kita itu kehilangan sesuatu akan diganti yang lebih baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yatim piatu. Yatimnya ketika 2 bulan di kandungan, piatunya ketika 2 bulan setelah lahir. Apakah kita nggak sedih? Makanya kalau misalnya kita sedih, lebih sedih sama mana? Sama baginda Rasul. Berarti selama hidupnya Nabi kita belum pernah melihat wajah bapaknya. Allah jawab semuanya. Kenapa Nabi itu tidak pernah melihat bapaknya? Karena Nabi dididik supaya tidak kurang ajar sama bapaknya. Kenapa Nabi itu ditinggal oleh ibunya yatim piatu berusia 2 bulan? 2 bulan siapa sih masih sepercet?
Karena sekarma-karmanya seorang anak dibilang durhaka ketika dia itu durhaka sama ibunya. Siapa yang masih ingat? Saya pernah bilang satu tetes. Anak kurang ajar. Anak bangsa. Anak gak tahu diri. Sengaja kemarin, Pak. Anak paling kundang, durhaka. Satu tetes aja kalian bikin jatuh air mata mak kalian. 40 tahun bro. Mungkin salah satu penderitaan kalian sekarang ini, kalian susah dan susah. Mungkin pernah kalian bikin jatuh air mata. Ayo. Dan saya pernah bilang ada nasib, ada nasab. Anak kurang ajar. Anak durhaka. Ada nasib, ada nasab. Nasib tergantung kalian, hubungan kalian sama emak kalian. Nasab tergantung hubungan kalian sama bapak kalian. Nasib kalian tergantung kalian berbakti tidak sama emak kalian. Makanya ketika orang tua kalian lagi sakit, anak kurang ajar, bajingan, anak bajingan, anak gak tahu diuntung, kenapa kalian ngeluh ketika merawat bapak kalian, mak kalian ketika sakit? Mak bapak kalian tuh gak pernah ngeluh, malah gak bisa tidur. Mungkin kalian, anak kurang ajar. Bangsa. Kalau saya marah-marah, jangan saya ada yang mancing-mancing. Anak bangsa. Lu bangsa. Masalah nasib. Saya usaha begini aja. Lu urusin lu dia benar. Insya Allah kelar tuh nasib kalian. Jelas. Paham? Yang namanya nasib kalian sekarang kan lagi jalan ini, nasib kalian nih. Saat gimana sih buat berubah? Masa lu kagak ada meninggal? Lu jadi ada bener. Lu sudah kaji, doain orang lu. Anak bangsa. Nasib tergantung hubungan kalian sama emak kalian. Nasab tergantung hubungan kalian sama bapak kalian. Yang masih punya emak, yang masih punya bapak, yang bapaknya lagi sakit, yang emaknya nggak bisa ngapa-ngapain, urusin. Baru tuh nasab kalian akan naik ke atas. Kan nasab jalannya mulus. Kalau nasib bawah nasib. Kalau kalian punya usaha supaya nasib kalian itu bisa berjalan dengan lancar, usaha kalian, bisnis kalian, ayo sebagai emak kalian berulang-ulang saya cintakan sama kalian. Saya pengangguran, saya nggak punya penghasilan, tapi saya tiap bulan, tiap minggu saya kasih masker. Ayo. Pikir secara otak kalian, ada kurang ajar. Bangsa. Ayo. Kalian lalu usaha. Kalian bilang nasib kalian. Bangsa bajingan. Kalian begini belum seorang kalian. Udah kasih apa orang tua kalian selama ini? Senyum. Apa penderitaan?
siksa orang tua kalian? Hah? Kurang puas? Ayo. Itu bukan kehilangan hadiah, itu keberuntungan seorang anak ketika ditinggal orang tua. Bukti bahwa kalian anak yang baik ketika orang tua sudah meninggal. Sekarang masih ada kan nggak terasa. Ayo bikin puyeng orang tua, ayo bikin masalah orang tua. Kalian pernah bikin ketika utang orang tua kalian bayar? Terus ketika orang tua punya masalah, nggak punya beras, nggak punya gas, kalian beli itu. Bangsat, kalian kan enak tidak hujan, nggak kepanasan, gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara orang tua ngebela-belain kalian. Apa alasannya? Saya pasang ke dalam masalah. Ini kayak Aang, kayak Aldi yang punya orang tua satu. Sini nggak benar. Kayak Iyo, Asep termasuk. Benerin urusan terus. Jangan ngeluh, orang tua kan ngeluh. Waktu kalian sampai begini, sampai punya cucu ini. Emang kalian tahu anak kalian itu minta sama bapak kalian, mak kalian. Dan orang tua mau terabian. Kagak. Karena saya ngalami itu semuanya. Tugas kita sebagai anak bukan yang ngasih, tapi bakti. Sengasih aja kita sama orang tua. 1.000, 2.000, sejuta, nggak bakal balas. Tapi kita bakti, bukan ngasih. Paling kita ngasih dikit. Kalau tiap bulan dikasih, yang salah. Setan. Lu utang-utang udah kerja, punya penghasilan, terus lu ngasih gopek tiap bulan, lu ngasih sejuta tiap bulan, selesai begitu. Impas gitu. Kagak. Kau kejar. Dengar cerita Hadi, bukan saya terharu, dibuang dari sana, dilempar ke Tangerang, bawa lagi ke Cikarang, sampai saya bukan sedih. Ayo, mau nangis, tanya Hadi, malu. Apa yang mau tangisin? Malu. Kita repot ngurus anak tua, kita repot Jamal ngurus anak tua. Orang tua kita nggak pernah repot ngurus anak tua. Ayo, edan. Kita capek. Gua capek kerja. Pagi berangkat pulang malam. Anjing. Lu udah ngasih berapa sama lu, bapak lu? Lu kerja enak, yang nyuci paket siapa? Ayo. Yang nyiapin makanan siapa? Ayo. Makanya jangan bangga, jangan besar kepala ketika kita punya gaji. Kita kasih segopek, kadang-kadang kan paling minimal paling gede 1 juta. Gitu ya? Paling gede 1 juta. Kalau hitung-hitungan lu kalau misalnya kontrak cukup. Ayo, kalau kontrak juga siap. Belum akhirnya, belum patokannya, belum dapurnya. Coba. Makanya kehilangan seseorang itu jangan disamakan dengan kehilangan harta benda. Kalau harta bisa dicari, kalau
emak bapak bandel itu bukan wajar, namanya kurang ajar. Kurang ajar namanya. Lu dikasih emak, dikasih bapak masih bandel aja, berarti kan kurang ajar. Apa yang kurang di dunia ini? Jelas hadis. Jadi ketika Allah menggantikan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, itu orang tua kita, emak kita, Allah ganti dengan apa? Kasih sayang orang-orang yang terdekat sama kita. Itu jawabannya. Satu lagi. Ayo, itu bulannya per tahun apa per bulan, terus juga itu uang tersimpan apa pendapatan kita, terus juga apa namanya, kalau ada minimal harus punya sekian baru bisa ngeluarin atau gimana? Kalau zakat itu nisab, namanya nisab. Itu 1 juta itu 2,5%. 1 juta. Kalau di bawah itu belum terbayar. Zakat ya. Tapi itu duit per bulanan apa tahun? Pendapatan. Zakat juga macam-macam. Ada zakat harta, ada zakat pertanian, ada zakat kelontong jualan. Yang kita dapat, baik yang kita simpan, kita kalkulasi, itu namanya zakat mal. Zakat harta namanya. pegawai. Hah? Pegawai. Ya pegawai pendapatan. Kan dia nggak pakai modal kalau pegawai Pak, tenaga doang. Tetap kan digaji. Nanti kan UMR-nya aja diambil. Kan digaji kan? Digaji lebih dari 1 juta. 15 juta tuh. Apa lu? Apa itu? Dasar hukumnya nih. Dasar hukumnya nih 1 juta. Berarti kalau misalnya 1 juta itu 2,5%, 25.000. Berarti kalau itu aja dikalikan. Kalau misalnya UMR itu 4,5. Kalau 5 juta lah, biar gampang. 5 juta UMR. Udah. Berarti ampas tuh. 1 jutanya 2,5 kali 5. Berarti cuma 1,5 lah. Ya kan? 1,5. 150.000, 150.000 itu zakat dari 5 juta. Tapi itu dikeluarkan per bulan apa per Per bulan? bulan, Sep. Kalau dia penghasilannya cuma sebulan sekali. Abang ya terima. Kalau sama kayak gini. Kita ngangsur. Edit. Hah? Ya kredit. Ya, sebenarnya maaf. Ini yang beredar di tengah-tengah kita. Sebenarnya yang namanya usaha itu nggak ada balik modal, pasti untung. Ya kan? Mau dia syariah, mau dia beri tamak, mau dia mandiri kan, biasa kan, pasti untung. Nah makanya kalau bank itu biasanya dia ada pembuangan per tahun, kayak kur apa? Panjangannya alur. Nur itu panjangannya apa? Ya begini nih Nur, ya begini nih. Alur aja. Itu uang kita, dan itu uang cuma sebenarnya. Makanya persyaratannya mudah. Dia cuma hanya minta ke RT, RW, ini kan nomor prosedur kan, prosedur dikasih. Kita mau kabur cari nggak? Sekali 2
usaha rakyat. Yang penting kita ada begini nih, mau usaha aja, fotoin selesai. Tuh. Semakin mudah kita itu ada pinjaman, semakin besar itu bunga biasanya. Ya kan? Makanya zakat ini ada yang harian pendapatannya, ada yang mingguan pendapatannya, ada yang bulanan pendapatannya. Pokoknya minimalnya ini sok daripada zakat ada 1 juta. Nah, ada yang per tahun namanya zakat mal. Apa yang kita miliki ini, harta kekayaan kita nih. Namanya zakat mal, kekayaan. Dori mah ngapal kemarin. Freezer 3. Itu zakat mal itu secara keseluruhan. Itu per tahun biasanya. Makanya kalau misalnya Ramadan, kenapa? Sebenarnya nggak Ramadan aja, supaya hitungnya. Oh ini pas Ramadan setahun nih. Makanya di Ramadan itu banyak orang-orang yang mengeluarkan zakat mal. Gitu. Kalau dipisah nggak apa? Misalnya ada majikan fitrah, itu dipisah. Kalau fitrah, mal. Beda lagi kalau fitrah itu individu. Awas jangan kur apa? Kalau fitrah itu, zakat fitrah itu individual, pribadi. Enggak kayak kita ngambil beras di Bulog bukan, atau ikut BUK, satu kakak selesai semuanya, tidak. Individu, karena zakat fitrah itu zakat kemurnian manusia. Zakat pembersih, fitrah apa? Manusia fitrah, kembali ke fitrah, ke asal. Kapan dikeluarkannya? Setelah puasa Ramadan. Ramadan itu secara batiniah. Kalau zakat fitrahnya adalah zuhiriyah. Jadi yang dimasukkan kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu di situ fitrah. Kembali ke suci fitrah. Kenapa dikatakan zakat fitrah setelah Ramadan, puasa Ramadan? Ketika batinnya sudah bersih, jasad itu juga harus bersih. Dengan cara apa? Itu fitrah, zakat fitrah. Jelas. Berapa zakat fitrah? 3,5 liter atau yang berkaitan dengan bahan pokok. Kenapa para salafus soleh menerangkan lebih aman pakai beras? Kalau zaman sekarang lebih simple, pakai uang. Gitu. Kalau ada pemahaman, ini yang bagus, yang mana Ustaz? Bagus semua. Yang nggak bagus yang nggak wajar, yang lupa zakat fitrah. Seharusnya kalau yang lupa itu double. Makanya saya sering nggak bosan-bosan ngingetin kalau sahabat ayo yang punya utang Ramadan. Sering nggak saya tiap tahun begitu? Iya, kenapa? Kita kan manusia, kadang-kadang lupa, makanya saya ingetin. Mumpung ada waktu, itu. Kalau enggak, udahlah segampang-gampangnya dia. Betul nggak? Dibiayain, daripada nggak sama sekali. Itu. Tahun 2023, 10 hari, 2004 5 hari, 2025 nih belum terutang lagi. Belum. Ya paham ya, jelas ya. Jadi untuk pertanyaan itu zakat itu tergantung nisab ada yang harian, mingguan, ada bulanan. Karena yang namanya zakat itu penghasilan kita kalau sudah mencapai nisab 1 juta harus dikeluarkan. Jelas ya. Kalau misalnya yang dipakai itu pasti zakat mal, itu bisa ngeluarin setahun per tahun. Ada zakat pertanian itu per tahun.
Gitu. Ya, paham ya? Mungkin udah cukup ya. Sesi pertanyaan ini cuma 3. Ya, karena kenapa kalau misalnya ada pertanyaan ini biar menambah wawasan kita untuk selalu kita menjadi cerminan barometer buat ke depan hidup kita, supaya apa? Supaya kita berani. Nanti juga saya ngomong nanti di pas maulid, karena ini masalah kita sebenarnya masalah santri sebenarnya. Ya, yang mudah-mudahan saya bahas di momen maulid biar orang-orang tua tahu, jangan hanya mendoakan saja orang tuanya, tapi setelah mondok dihadapin kita harus punya wadah. Gitu kan, kadang-kadang karena kita mondok obsesi orang tua yang mondok itu, mondok, tapi setelah mondok tapi dia mental hati kan belum apa namanya belum pas, mental hati itu belum bisa. Nah, kita harus punya wadah. Wadahnya siapa? DKM harus DPR buat DPR. Ya, insyaallah sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.